Baik, jadi kita lanjutkan lagi ya mengenai kimia organik. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai senyawa organik yang mengandung oksigen. Ya, jadi kan kalau yang tadi itu kita hanya membahas mengenai hidrokarbon, ya, ada C sama H. Nah, sekarang kita expand lebih jauh lagi. Nah, sekarang di mana senyawanya itu mengandung oksigen, gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis senyawa, ya, yang kaitannya dia itu mengandung oksigen. Yang pertama itu ada alkohol. Ya, alkohol itu dicirikan dengan gugus OH, ya, di sini. Ya, kita bisa nyatakan alkohol itu dalam bentuk ROH, di mana R itu adalah gugus hidrokarbon, ya. Bisa itu CH3OH atau CH3CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, dan seterusnya, gitu. Nah, itu untuk alkohol. Nah, berikutnya di sini ada ether. Ya, ether ini ya disimbolkan sebagai ROR aksen. Nah, di sini R merupakan gugus hidrokarbon, O ya atom oksigen, dan R aksen ini ya juga gugus hidrokarbon. Bisa sama, bisa beda dengan yang di depan ini ya. Contohnya di sini metil etil ether ya. Di sini ya contohnya seperti ini. Ya mungkin lebih ini sebentar. Ya, tadi ya contohnya alkohol. Nah, kemudian ether itu dia nama lainnya adalah alkoksi alkana ya. Itu. Ether itu nama ya bukan apa ya? Bukan nama umumnya ya. Nama umumnya itu alkoksi alkana gitu. Tapi orang-orang biasa menyebutnya sebagai ether gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu aldehid. Aldehid itu dicirikan dia mengandung ya adanya satu ikatan rangkap oksigen ya di sini. Ya, jadi di sini CH3CHO. Ya, CH3 ini R gugus hidrokarbon, kemudian ada CH dan ada O, di mana ada ikatan rangkapnya. Ya, aldehid ini kita sebut juga sebagai etanal. Sorry, apa alkanal. Ya, oke. Ya, alkohol, ether itu tadi alkoksi alkana, nama lainnya. Aldehid ini alkanal. Lalu ada keton. Ya, keton ini ya kalau secara rumus umumnya seperti ini ya, atau kita bisa lebih jelas lihat di sini keton ya, atau alkanon ya. Hampir sama sebenarnya dengan yang ini tadi aldehid ya. Cuma di sini perbedaannya kalau di aldehid ya, di sini kan O, kemudian di sini ada H. Jadi apa itu namanya? Oksigen dia itu terikat di atom karbon paling ujung ya, itu aldehid di sana. Sedangkan untuk keton ya, dia itu atom oksigennya itu terikat tapi tidak di ujung ya. Jadi contohnya di sini minimal di karbon kedua ya. Di sini kita lihat karbon kedua, sini juga karbon kedua, ya ini juga karbon kedua gitu. Nah, itu untuk keton ya, atau nama lainnya alkanon. Alka- Nah, berikutnya terkait asam karboksilat. Ya, asam karboksilat atau asam alkanoat. Ya, asam alkanoat. Nah, di mana dia itu dicirikan kalau di sini kita lihat ya, alkanoat. Ya, dia itu gabungan antara aldehid dengan OH. Ya, kalau aldehid kan tadi kan di sini di atom karbon terakhir kan dia ada O ya di sini. Nah, untuk di apa asam karboksilat ya sama sebenarnya di atom C terakhir. Nah, dia itu ada menggandeng O dalam ikatan rangkap, tapi di ujung nanti kita akan mendapati OH. Ya. Kalau aldehid tadi di ujungnya kita cuma H
H2. Kalau di asam karboksilat kita dapatkan OH gitu. Oke. Terus yang terakhir itu ada eh, ester atau alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Nah, dia itu di sini kalau kita lihat dia berupa eh, apa? Asam karboksilat tapi hidrogennya kita ubah dengan gugus hidrokarbon ya. Jadi kan kalau apa namanya tadi asam karboksilat kan ini ya R terus C sini OH. Ya, kalau ester atau alkil alkanoat ini kita akan mendapatkan R, C, O, OR aksen gitu. Ya, perbedaannya di situ. Nah, ya sama ya seperti di sini. Ya, mungkin kalau aku gambarkan lebih rapi lagi di sini ya. Jadi kita punya alkohol, simbolnya itu R, OH, dan kita punya yang namanya ether atau alkoksi alkana. Simbolkan dengan R, O, R aksen. Jadi antara alkohol sama alkoksi alkana ya bedanya di sini. Hanya kita ganti dengan R aksen. Ya, ya prinsipnya seperti itu. Kemudian di sini ada aldehid R C sini O. Kemudian ada juga namanya itu keton R C O R aksen. Ya, ya perbedaannya cuma di R aksen itu doang. Dan di sini ada ya keton itu nama lainnya alkanon ya, yang nama ininya UPEC-nya. Dan ada juga di sini asam karboksilat atau alkanoat. Nah, kita tuliskan dia sebagai R C O OH. Kemudian di sini ada juga alkil alkanoat atau ester yang kita simbolkan R C O OR aksen. Nah, gitu. Itu untuk sedikit pengenalannya mengenai senyawa organik yang mengandung oksigen. Oke, sampai sini aman nggak dari Iran? Iya, masih aman. Oke, aman ya. Sip. Oke, ini juga perlu hafalan juga sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat Iya. satu-satu mengenai reaksi yang terjadi di antara senyawa-senyawa tadi ya. Yang pertama itu untuk alkohol dan ether. Nah, alkohol ingat lagi ROH, di sini ROR aksen. Nah, yang pertama itu ada reaksi oksidasi. Jadi di sini cukup menarik ya oksidasi kalau kita lihat. Jadi reaksi oksidasi yang pertama di sini kita lihat ada R ya CH2 kita bisa masukkan dalam R juga ya OH. Nah, di sini kita dapat yang namanya itu alkohol primer. Ya, maksudnya alkohol primer itu alkohol di mana OH-nya itu menggandengnya itu di atom karbon paling ujung gitu. Itu namanya alkohol primer. Nah, kemudian di sini dia mengalami oksidasi. Ya, kita akan dapatkan di sini R C ya di sini apa R C H terus ada O. Ya, jadi ini ya alkanal, ya aldehid. Kita akan mendapatkan aldehid. Kemudian kita reaksikan lebih jauh lagi oksidasi. Kita akan mendapatkan di sini R C O OH ya, asam karboksilat ya atau alkanoat. Nah, ini sifat pertama ya dari reaksi antara apa namanya itu alkohol dan ether ya. Nah, kemudian di sini ada juga kalau kita punya alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu alkohol di mana OH-nya itu tidak di paling ujung ya. Jadi kalau misal aku punya di sini kan
CH3, CH2OH. Nah, ini tuh alkohol primer. Tapi kalau di sini ya, misal aku punya CH3, sini CH, sini CH3, ya ini OH. Nah, yang ini baru namanya alkohol sekunder. Nah, dia tuh juga punya rumus. Alkohol sekunder itu kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan yang namanya itu keton atau alkaton. Nah, alkanon itu lebih lanjut tidak bisa untuk dioksidasi ya. Jadi cuma ini rumusnya. Untuk reaksi oksidasinya ini perlu dihafalkan. Berikutnya di sini alkohol dia itu bisa mengalami reaksi eliminasi. Ya, eliminasi. Dengan kata lain kita menghilangkan atau kebalikan dari adisi. Kalau diadisi tadi kan kita ini ya ada zat baru dari luar ya kita putus ikatannya biar mereka bisa masuk. Tapi kalau eliminasi ini kita usir mereka keluar ya karena kita usir berarti di sini ada tangan yang nganggur. Nah, tangan yang nganggur ini nanti akan menjadi ini ikatan rangkap ya. Contohnya di sini. Kita punya alkohol di sini. Kemudian terjadi reaksi eliminasi sehingga uh, ion O gugus OH ini akan pergi menjadi air ya. Sehingga di sini kita tinggal menyisakan RCH CH2 di mana uh, apa namanya itu antara CH dan CH2 ya di akhir ini ikatannya menjadi rangkap ya. Jadi kalau misal aku gambarkan seperti ini, misal aku punya CH3, CH2, CH2OH, reaksi eliminasi dia itu akan menendang si OH ini, dia akan lari membawa salah satu hidrogen dari sini. Ya, jadi dia lari jadi H2O ke sini. Nah, sisanya CH3, CH, nah, terus jadi CH2. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita menjadi uh, apa namanya itu ada ikatan rangkap gitu ya istilahnya. Nah, berikutnya di sini alkohol juga bisa mengalami yang namanya itu reaksi substitusi. Ya, yang namanya substitusi ya tadi ya kita menggantikan salah satunya itu dengan ini. Ya, prinsipnya sama. Kalau yang substitusi kan tadi kan ini ya, yang satu masuk, yang satu dibawa pergi gitu kan. Ya, hal ini juga sama terjadi juga. Nah, di mana di sini OH-nya ya, dia akan kabur bersama hanya yang miliknya si ini. Nah, sehingga di sini kan kita dapatkan H2O. Nah, sisanya di sini RC H2I gitu. Nah, itu untuk reaksi alkohol. Nah, nah, kemudian di sini lebih lanjut ya. Ini untuk yang nomor satu ini dijelaskan lebih lanjut di sini. Ya, kita punya yang namanya alkohol primer dioksidasi. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan yang namanya aldehid ya. Ya, kita akan mendapatkan yang namanya aldehid. Aldehid kita oksidasi mendapatkan yang namanya itu asam karboksilat. Nah, ini mungkin contohnya ya. Nah, di mana di sini kan kita punya apa ini CH3 COHH berarti ini butanol. Ya, ini butanol. Kemudian kita oksidasi ya, sehingga di sini kita mendapatkan apa di sini? C4 ya, tapi aldehid. Ya, berarti apa itu namanya? Eh, Sebentar, aku coba lihat di sini. Ya, kalau aldehid butanal ya. Ya, di sini kita menjadi butanal. Butanal dioksidasi lagi jadi asam butanoat. Sebentar. Sebentar, sebentar. Di sini itu C-nya 4 ya benar. Oh, ini beda contoh. Oke, butanol menjadi butanal ya ini.
Terus nanti butanol kalau direaksi lebih lanjut jadi asam butanol. Untuk yang primer. Nah, kalau yang sekunder tadi kan ini ya, alkohol sekunder menjadi alkanon ya. Kalau kita lihat di sini ya ada alkanon di sini menjadi apa ini? C-nya kan ada 5 ya, berarti pentanon gitu. Berarti ini eh, pentanol apa? Pentanol. Pentanol jadi pentanol. Gitu. Oke, ini mungkin tadi reaksi eliminasi sudah dijelasin juga ya. Ini juga reaksi sub ya. Oke, mungkin aku coba ulangi lagi ya. Eliminasi, kebalikan dari adisi. Ya. Nah, jadi di sini contohnya ada CH2, CH2H, OH. Mungkin apa nih kalau ditulis? Jadi C2H5OH ditambah dengan H2SO4. Ya, karena di sini nanti reaksinya ya, OH yang miliknya si hidrogen akan dibawa lari oleh hanya ini ya, eliminasi. Oke, kemudian di sini nanti ya kita akan dapatkan apa ini? Ini C2H5 OH ya. Nah, kemudian ya tinggal ini. Tinggal ini. Ya ini reaksinya ya apa namanya itu perpindahan-perpindahan dari si atom-atomnya. Oke, nanti masih berlanjut sampai bawah sini. Nah, akhirnya nanti kita akan dapatkan ini. Karena tadi OH-nya udah dibawa pergi kan berarti cuma tinggal CH3 sama CH2 sama CH2 gitu kan. Gitu. Ya ini ya, pada dasarnya yang ini tadi sama sebenarnya. Itu. Ya mungkin bisa di next aja. Ya ini juga substitusi ya sama. Nah, jadi ada alkohol. Nah, hanya ini membawa pergi. Oh, hanya sama hanya ini pergi. Nah, PR-nya bisa masuk ya. Jadinya seperti ini. Oke, lanjutin lagi ya. Sekarang reaksi antara aldehid dengan keton. Oke, jadi aldehid, aku tulisin lagi tadi aldehid itu rumusnya RCOH, kalau keton itu RCOR. RCOH ini aldehid. Kalau keton tadi RCOR aksen. Oke. Nah, yang pertama itu ada reaksi reduksi. Ya, kita lihat di sini. Kita memiliki alkanon. Alkanon kita reduksi menghasilkan apa di sini? Alkohol sekunder. Ya, kita bisa ini ya, bisa analogikan lagi dengan yang ini tadi ya. Ya. Kalau reaksi tekanan oksidasi berarti reaksi kebalikan oksidasi kan reduksi. Berarti alkanon direduksi menjadi alkohol sekunder. Nah, sama juga di sini. Kalau kita punya asam alkanoat, kita reduksi akan menjadi aldehid. Ya, reduksi lebih lanjut dari aldehid akan menghasilkan alkohol primer ya. Jadi kebalikan oksidasi itu reduksi. Gitu. Nah, kemudian di sini ada juga pembentukan hemiacetal. Ya mungkin aku juga kurang familiar sama apa namanya ini. Jadi mungkin kalau kita telaah gitu, kan di sini aldehid ya, aldehid ditambah ya, di sini ada RUH berarti alkohol. Di sini reaksi antara aldehid dan alkohol akan menghasilkan hemiacetal. Oke, berikutnya di sini ada juga reaksi pembentukan asetal, ya. Atau di sini asetal itu nama lainnya, bentar, alkanal itu apa tadi alkanal? Alkanal itu aldehid. Oh, seperti itu ternyata. Oke, ya jadi di sini kita punya apa namanya
eh, aldehid ya. Tapi di sini kita reaksikan dengan alkohol, tapi apa namanya itu dengan rasio 2 kali lipat ya dari yang awal tadi. Nah, di sini kita akan mendapatkan yang namanya itu asetal. Gitu. Ya mungkin lebih apa namanya lebih tepatnya lagi ya kalau yang ini tadi kan aldehidnya itu ya dua ya. Nah, dua itu kan apa ini berarti eh, etanol ditambah alkoholnya ini berarti metanol gitu menjadi hemiasetal. Dan yang bawah ini juga aldehid tadi berarti etanol ditambah dengan dua metanol menghasilkan asetal. Gitu. Ya mungkin ini bisa dibaca lagi juga ini tentang reaksi-reaksinya, pembentukannya bagaimana gitu. Oke sampai situ dulu aman nggak kira-kira? Halo. Ya aman nggak? Ya, masih aman. Oke aman ya. Ya ini lebih lengkapnya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga reaksi umum untuk asam karboksilat. Ya mungkin asam karboksilat itu contoh mudahnya itu asam cuka. Cuka itu kan apa? CH3 COOH. Ya kalau kita gambarkan dia kan jadi ini ya CH3 COOH. Ya ini asam karboksilat. Mudahnya asam cuka. Nah di sini reaksi asam basa. Ya karena dia itu bersifat asam, ya karboksilat itu asam ketemu sama basa ya, ya maka di sini apa akan asam ini basa ya asamnya itu asam lemah ketemu OH minus itu basa kuat ya otomatis dia akan menjadi zat yang bersifat lebih basa ya di sini HCO2 minus itu sifatnya basa gitu. Nah, untuk reaksi asam basa. Berikutnya ada juga yang namanya itu reaksi substitusi. Ya, ingat substitusi tadi yang salah satu bawa kabur, yang salah satu masuk. Gitu. Jadi di sini contohnya, misal aku tulisin aja CH3, COH, sini O, aku misal tambah HX apa enaknya di sini, misal HF. Ya, maka aku akan dapatkan di sini ya HF si hanya ini akan kabur bersama si ini. Ya, dia akan lari. Sehingga di sini F-nya bisa masuk. Ya. Nah, sehingga di akhir aku akan dapatkan CH3 ya, COF ditambah H2O. Ya, itu esensi dari substitusi gitu ya. Substitusi itu salah satu kabur, salah satu masuk. Nah, kalau reduksi ya di sini ya sama seperti yang apa namanya penjelasan tadi kalau asam karboksilat di sini kalau kita reduksi ya kita akan mendapatkan di sini apa? Aldehid ya. Ya, asam karboksilat mana tadi? Ya, kita reduksi menjadi aldehid. Ya, sama gitu. Aman masih ya. Nah, terakhir di sini ada yang namanya itu reaksi esterifikasi. Ya, itu dengan kata lain di sini ada kata ester, berarti di sini reaksi pembentukan ester. Ya, ester tadi kan ini ya alkil alkanoat. Gitu. Nah, di mana di sini ya udah dijelasin juga ya sintesis ester gitu. Mungkin lebih mudahnya di sini ya kita di sini kan ada asam karboksilat, alkohol menghasilkan ester. Mungkin kalau aku kasih contoh, gimana ya? Yang kosong.
Nah, di sini aja deh. Ya, aku pakai contoh apa CH3COOH tadi ya. CH3COOH. Ya, aku misal reaksiin sama alkoholnya. Ini aja deh. CH3CH2OH. Nanti di sini esterifikasi dia itu akan membawa kabur si hidrogennya gitu. Jadi di sini OH akan kabur bersama hidrogen di sini. Sehingga di akhir kita akan peroleh CH3 COO ya, terus ini masuk CH3 CH2. Itu yang namanya reaksi esterifikasi. Kita membentuk ester dari pencampuran antara asam karboksilat dan juga alkohol. Gitu. Nah, ini untuk yang lebih detailnya seperti ini, nanti bisa dilihat sendiri gitu. Nah, berikutnya tadi ya, sintesis ester. Nah, yang pertama udah kita pelajari ya tadi ya, reaksi antara karboksilat dan alkohol, di mana nanti di sini OH milik apa OH miliknya si alkohol akan lari bersama hidrogen miliknya si asam. Jadinya nanti air aksennya bisa masuk dan terbentuk juga air di sini. Itu tadi esterifikasi. Dan yang kedua adalah reaksi antara asam klorida dan juga alkohol. Ya, sebenarnya di sini apa namanya itu kan ini alkohol ya. Ini tuh pada dasarnya dia itu aldehid, cuma yang sudah mengalami substitusi ya, di mana hanya ini apa namanya itu diikat oleh Cl gitu. Nanti di sini Cl akan lari bersama hanya dan ini bisa masuk ya jadi ester gitu. Nah, dan di sini ada juga reaksi antara anhidrit asam dan juga alkohol. Ya, anhidrit asam contohnya seperti ini ya. Kemudian ya apa ya ini seperti gabungan itu ya yang ada O-nya dua itu. Kemudian di sini ditambah bercampur dengan alkohol ya menghasilkan di sini ada ester dan juga ada asam karboksilat ya. Di sini ada anhidrit tambah alkohol menghasilkan di sini ada ester ditambah asam karboksilat. Ya, kemudian di sini kita lanjutkan mengenai reaksi yang terjadi pada ester. Ya, ester di sini itu dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu hidro air, lisis pecah. Ya, jadi dia itu pemecahan molekul karena air ya, karena dia ada bereaksi dengan air maka molekulnya pecah. Di mana di sini pecahannya ya akan membentuk alkohol dan dia akan apa namanya itu di akhir si esternya ini akan menjadi asam karboksilat ya. Jadi kalau aku tulisin di sini rumusnya ester dia akan menjadi asam karboksilat tambah di sini alkohol. Ya, kalau kita lihat di sini ya asam karboksilat ditambah alkohol. Ya, berarti kebalikan dari esterifikasi. Ya, hidrolisis ini kebalikan dari esterifikasi. Gitu. Ya, kebalikan berarti. Kemudian ada juga di sini namanya itu reaksi saponifikasi. Ya mungkin dengan kata lain ini ya sapon, sabun ya. Sebenarnya dia tuh reaksi pembentukan sabun itu kalau aku apa namanya nggak salah apa namanya itu nangkep dulu itu pernah dijelasin kayak gitu. Jadi saponifikasi itu reaksi pembentukan sabun sebenarnya. Di mana di sini kita memiliki eh, apa di sini ester ester bereaksi di sini ada H2O sama NaOH. Kemudian di sini kita juga hasilkan alkohol.
sama di sini ion. Ya, ion negatif dari si apa namanya itu esternya itu tadi. Gitu. Nah, jadi memang sabun itu emang dibuat dari ini ya, ester ditambah NaOH ya, dengan bantuan NaOH gitu. Nah, kemudian ada juga di sini reaksi reduksi ke alkohol primer. Ya, itu tadi udah yang awal-awal tadi ya, di mana di sini ester alkil alkanoat gitu. Kalau kita reduksi, di mana di sini kita akan mendapatkan ya, alkohol. Ya, ini untuk reaksi yang lebih lengkapnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke ini ya, senyawa organik turunan amonia. Ya, amonia kan kalau kita tahu ini ya NH3. Juga di sini apa namanya turunan amonia di sini ada yang namanya itu amina, di mana dia itu dianggap sebagai turunan dari amonia. Ada satu, dua, bahkan tiga gugus hidrokarbon menghentikan posisi hidrogen. Nah, contohnya di sini. Kalau amonia kan yang asli kan NH3. Tetapi di sini karena salah satu hidrogennya digantikan oleh hidrokarbon, maka di sini kita akan mendapatkan yang namanya metilamin. Metilamina. Nah, misal lebih lanjut lagi, hanya yang ini tergantikan juga dengan hidrokarbon. Ya, jadi kita punya dua hidrokarbon. Maka di sini kita akan mendapatkan dimetilamin. Kalau misal tergantikan semua oleh hidrokarbon di sini, ya maka kita akan mendapatkan yang namanya trimetilamin. Nah, di mana di sini ikatan NH tidak sepolar OH. Ya, artinya di sini ikatan N sama H itu cenderung lemah. Ya, sehingga ikatan hidrogennya ya juga relatif lebih lemah. Oleh karena itu senyawa amina mendidih di bawah titik didih alkohol. Ya, jadi ikatan NH, ya kalau kita lihat elektronegatifan N dengan H dibandingkan dengan O dan H itu masih jauh lebih besar yang ini. Ya, kalau kita lihat dari apa namanya tadi elektronegatifan. Nah, oleh karena di sini ikatannya lebih lemah, ya artinya di sini nanti titik didihnya, ya berarti kan kita mudah untuk memisahkan ikatannya ya. Jadi perlu energi yang sedikit untuk memisahkan sehingga di sini titik didihnya senyawa amina dia tuh mendidih di bawah titik alkohol. Ya seperti itu. Oke, aman nggak dari Iran sampai sini lagi? Ya, ya, aman. Oke, aman ya. Ya emang seperti itu. Soal apa namanya untuk apa senyawa organik harus lebih banyak membaca kalau ini. Nah, kemudian di sini amina. Amina itu sama halnya dengan amonia, dia itu bersifat basa kalau di dalam air ya. NH3 kalau kita larutkan dalam air gitu kan. Ya, dia kan sifatnya basa. Dimana di sini dikasih contoh ya etil metil amin, etil metil amin ya. Kita apa namanya larutkan dalam air di sini maka ya akan terbentuk ion OH minus di sini penanda kalau dia itu basah. Sedangkan ion H plusnya dia akan nempel di bawah sini ya. Ya, jadi ion plus, ion etil metil amonium. Ya, kemudian di sini karena dia basa, ya amina itu basa, maka jika dia direaksikan dengan asam kuat, ya karena dia basa tapi basanya lemah, kita campurkan dengan asam kuat, ya otomatis masih menang asamnya. Ya, maka di sini hampir seluruh amina akan mengalami reaksi protonasi atau penambahan proton.
Ya, dimana kalau kita lihat di sini ya, ya di sini ada etil metilamin tambahan dengan H+, ya maka di sini akan menjadi ionnya. Dia itu asam. Ya, di mana di sini pada keadaan terprotonasi kelarutan amina akan meningkat. Ya. Ya, jadi kan kalau dalam bentuk ion, ya memang kelarutannya jadi meningkat ya di dalam air. Di mana teknik protonasi telah diterapkan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kelarutan obat seperti ya ini obat malaria. Nah, gitu. Jadi karena dia itu apa? Sifatnya basa, kalau dilarutkan dalam air ya dia menghasilkan OH- penanda basa. Nah, karena dia basa kalau direaksikan dengan asam ya berarti dia larut gitu ya. Apa namanya? Cara mudahnya gitu untuk mengingat itu. Nah, kemudian apa aja sih apa namanya amida itu? Nah, jadi amida itu dia sebenarnya juga turunan dari karboksilat. Ya, kalau tadi amina, sekarang amida. Ya, perbedaannya di situ. Nah, di sini kalau kita meninjau asam karboksilat, asam karboksilat kan di sini ya R, C, U, OH. Mana di sini gugus OH digantikan oleh gugus amina. Ya, jadi dengan kata lain apa namanya karboksilat tambah amina menghasilkan amida. Mana di sini nama UPEC ya nama resmi dari amida itu sama dengan karboksilat, tinggal mengganti akhiran OAT menjadi amida. Contohnya di sini ada ya CH3, CH2, COOH ya. Kalau apa namanya untuk asam karboksilat kan namanya jadi propanol. Nah, sedangkan kalau di sini karena OH-nya diganti oleh NH2, maka di sini kita akan mendapatkan propanamida. Ya, sama juga dengan ini yang bawah ini ya. Kalau NH2-nya kita ganti OH, berarti kan di sini kita mendapatkan yang namanya itu ya asam pentanoat. Pentanoat. Sedangkan di sini karena digantikan oleh NH2, maka kita akan mendapatkan yang namanya itu pentanamida. Gitu. Ya, kemudian ada juga di sini amida yang berupa siklik ya, contohnya laktam. Ini di mana ya kalau di sini kan apa gugus aromatik ya seperti benzen gitu tuh. Nah, di sini CH-nya itu tergantikan oleh NH gitu. Yang dimana di sini contoh laktam itu adalah penisilin G. Gitu. Ya, ini udah lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, kemudian sintesis amida. Bagaimana cara kita membuat amida? Nah, yang pertama udah kita spill ya tadi di sini. Karboksilat ditambah amina sama dengan amida. Ya, sama di sini reaksi antara karboksilat dan amina. Dimana di sini asam karboksilat dan di sini ada amina menghasilkan amida. Ya, ada juga di sini konversi nitril dengan katalis asam. Ya, di mana di sini eh, nitril itu dicirikan sebagai alkuna tapi N, apa namanya? Gugus belakangnya itu N, bukan C gitu. Nah, dia dikonversi dengan katalis asam akan menghasilkan amida. Atau bisa juga dengan ini ya, klorida asam. Ya, di mana di sini seperti aldehid yang tersubstitusi oleh klorid, dia bereaksi dengan amina, dia akan menghasilkan amida. Ya, jadi di sini digabung gitu. Oke, kalau kita lihat ya di sini Cl-nya akan lepas, ini lepas, ini juga lepas. Terus ini gabung ke sini. Ya, ya jadi kita akan dapatkan di sini amida ditambah dengan asam klorida gitu. Nah, kemudian amida lagi ya dia itu bisa dihidrolisis. Ya, di mana hidrolisis pada suasana asam ya
di mana dia akan menghasilkan apa di sini? Asam karboksilat. Nah, jadi ini ya, apa kata kuncinya lagi ini bisa dicatat ini. Hidrolisis amida pada suasana asam akan menghasilkan asam karboksilat. Ya, sebagai penanda kalau dia itu asam. Nah, kemudian di sini ada hidrolisis suasana basah, kita menggunakan bantuan NaOH. Nah, nanti di akhir kita akan dapatkan garam, garam karboksilat ya di sini natrium natrium asetat dan juga di sini penanda kalau dia itu basah ada namanya itu amonia. Nah, ada juga di sini amida kembali ke amina ya karena tadi amina ditambah karboksilat menjadi amida. Ini amida juga bisa kembali lagi menuju amina dengan cara reduksi gitu. Oke, nah amida apa namanya amonia tadi sifatnya itu basah. Amina sifatnya juga basah. Nah, sekarang amida bagaimana di sini? Nah, amida itu ya ternyata di sini unik. Dia itu tidak bersifat sebagai basa Bronsted seperti amina. Dijelaskan sebagai berikut ya reaksi apa resonansi ikatan amida. Di mana di sini resonansi menyebabkan pasangan elektron bebas pada nitrogen amida terdilokalisasi ke oksigen sehingga amida memiliki tendensi yang lemah untuk menerima proton. Nah, jadi dia itu apa namanya tendensinya itu lemah untuk menjadi basa ya karena di sini dapat dijelaskan dari resonansi ikatan gitu. Nah, dengan kata lain di sini kita bisa nyatakan bahwa amida itu sebenarnya adalah molekul netral. Gitu. Ya unik ya berarti ya dari amonia basa, amina basa, kemudian kita masuk ke amida, ternyata dia adalah molekul netral gitu. Oke, next kita masuk ke polimer. Oke, mungkin aku kalau polimer pakai slide ini aja sebentar. Polimer. Ya, makromolekul. Dimana di sini makromolekul berarti molekul yang berukuran besar. Ya bisa seperti karbohidrat, protein dan sebagainya. Jadi di sini kalau polimer mungkin kan lebih terkesan ke ini ya, semacam plastik gitu ya. Nah, plastik itu juga sebenarnya dia itu polimer gitu. Nah, karena dia itu tersusun dari apa namanya atom karbon yang sangat panjang itu bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Makanya di sini kita bisa melihatnya dengan mata secara langsung ya atau makromolekul di sini. Nah, di mana polimer ya poli itu kan banyak. Nah, karena dia itu banyak ya tersusun dari molekul yang berulang disebut monomer. Jadi monomer tambah monomer akan menghasilkan polimer. Sebentar. Ya. Nah, kemudian reaksi yang menggabungkan monomer-monomer itu disebut polimerisasi ya. Jadi reaksi ini itu namanya polimerisasi ya, pembuatan polimer. Nah, contohnya di sini ada polimer alam. Ya, karet, karet yang biasa untuk ngikat itu. Dan ada juga selulosa, pati, dan protein. Di mana di sini kita kasih contoh untuk karet alam, monomernya itu 2 metil butadiena atau isoprena. Ya, seperti ini. Nah, ini monomernya. Nah, berarti di sini nanti monomer-monomer ini akan saling bergabung. Ya, jadi mungkin kalau aku gambarkan ya, di sini kan CH2. C, CH, CH2. Di sini ada CH3. Ya, karena di sini
monomernya seperti itu, ya kita akan bentuk dia menjadi polimer, ya berarti kita harus menyusun lebih banyak lagi ini. Nah, akibatnya apa di sini? Akan ada terjadi pemisahan ikatan. Ya, jadi ini ikatannya hilang. Ini akan jadi CH2, CH ini ya, apa ini lagi isoprena yang lain lagi di sini. Kemudian di sini juga akan putus, ganti ke sana. Dia akan mengikat isoprena lagi gitu. Dan seterusnya gitu sampai panjang. Jadi isoprena, 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 isoprena dan seterusnya gitu. Itu untuk yang karet alam. Nah, berikutnya di sini ada juga polimer sintetik ya. Jadi polimer yang kita harus buat sendiri gitu. Tidak tersedia di alam. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, polimer itu bisa dibedakan menjadi polimer adisi dan kondensasi. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, dia bisa jadi adisi dan kondensasi. Berdasarkan monomernya, dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Ya, kalau di sini aku coba dilihat ya. Cara terbentuknya kan tadi ada adisi. Ya, adisi contoh molekul yang disebabkan oleh ikatan rangkap. Ikatan rangkap pecah membentuk rantai panjang ya, sama seperti ini tadi ya. Jadi kan mula-mula di sini monomernya kan ada etena. Nah, sedangkan di sini kan kita harus perlu lebih banyak lagi etena yang saling bersambungan gitu kan. Nah, di sini kan berarti etena terus nyambung ke sana etena, etena. Ini biar caranya apa namanya? Biar etenanya bisa saling sambung ya. Di sini ikatannya harus dipecah. Ya, jadi CH2 ya harus pecah ikatan rangkapnya sehingga di sini dia punya tangan 01, dia punya tangan 01 sehingga dia bisa mengikat lebih banyak lagi. CH2, CH2 ke sana. Ini juga CH2, CH2 sana gitu. Nah, itu untuk polimerisasi adisi. Nah, karena di sini monomernya itu namanya etena, maka di sini polimernya namanya polietena. Ya, polietena itu tuh ya, lebih familiarnya nama produknya itu polietilen ya. Polietilen itu ya kegunaannya untuk botol fleksibel, film pembungkus dan isolator listrik ya. Atau kalau kita apa namanya lebih familiar lagi itu seperti ini, penggaris yang lentur gitu lah. Nah, penggaris lentur itu terbuat dari polietilen gitu. Nah, itu contohnya. Nah, contoh kedua dari polimer adisi itu adalah PVC, ya, polyvinyl klorida. Di mana di sini ada ikatan rangkap, ya. Ini monomernya, biar bisa gabung jadi banyak kan ikatan rangkapnya harus dipecah sehingga di sana ada tangan nganggur, sini ada tangan nganggur gitu. Bisa disaling sambungkan seperti ini. Nah, karena apa namanya itu monomernya itu vinyl klorida, maka di sini polimernya namanya polivinyl klorida. Yang lebih kita apa namanya itu kenal sebagai bahan pembuatan pipa ya, pipa PVC gitu. Nah, berikutnya mengenai polimerisasi kondensasi. Ya, ini beberapa contohnya. Sebentar aku coba lihat juga di sini. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ada polietilen, polipropilen, polyester, kemudian ada PVC, dan ada ini kegunaan-kegunaannya juga udah disebutin juga. Nah, kemudian di sini ada polimer kondensasi. Hmm, di mana dengan mengombinasikan dua tipe monomer yang berbeda. Nah, kalau yang adisi tadi kan monomernya sama semua. Misalkan kalau yang kondensasi ini apa namanya? Dia itu bisa pakai monomer yang berbeda gitu ya. Contohnya di sini misal AAAAOH, kemudian di sini ada HBBBBB. Di mana di sini nanti OH sama H-nya ya itu syarat biar di apa dia itu bisa gabung kan ini harus dipisah dulu ya OH sama H-nya jadi air. Kemudian di sini baru bisa gabung A sama B-nya gitu. Mana di sini contohnya adalah nilon 66 ya. Kemudian apa monomernya itu asam adipat dan heksametilen diamin. Ini diapalin aja sebenarnya.
buat monomer-monomer untuk yang kondensasi ini. Kemudian ada juga PET, polyethylene tereftalat, ya. Dibuat dengan mengkombinasikan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Ya, kemudian kalau di sini aku lihat ya untuk poliamida tadi yang 66 tadi asam adipat dan heksametilen diamin. Dan kalau yang tadi polietilen tereftalat, nah dia itu manfaatnya bisa untuk sebagai pembuatan dakron gitu. Ya, kemudian contoh lainnya ada fenol formaldehid dan lain-lain gitu. Ya, kemudian selanjutnya di sini ya homopolimer tadi ya yang kalau namanya monomernya itu sama ya yang kayak tadi polietilen, PVC itu kan monomernya sama. Kalau yang berbeda seperti kondensasi tadi, nah dia itu merupakan copolimer gitu. Nah, contohnya di sini untuk pembuatan saran yaitu menggabungkan dari vinyliden klorid dan vinyl klorida gitu. Oke, sampai situ gimana kira-kira? Ini sebenarnya apalan sih itu? Halo Iren, Iya, halo. gimana? Aman nggak? Iya, masih aman. Aman ya. Mungkin nanti dibaca-baca lagi aja itu. Jadi aku cuma Iya, jelasin kenapa bisa dapat seperti itu tadi. oke. Oke. Dan yang terakhir, ya materi terakhir sebenarnya biomolekul itu udah dilanjutin sama Nabil. Mana sifat fisik polimer ya yang terakhir itu. Interaksi antar antipolimer itu menghasilkan dua tipe padatan. Ya, karena dia menggabungkan dua tipe padatan polimer, nah dia itu bisa amorf atau kristalin. Amorf berantakan, kristalin beraturan. Nah, di mana di sini contohnya untuk yang amorf polietilen. Nah, polietilen bercabang sukar dikemas ke dalam bentuk yang teratur sehingga memiliki densitas yang rendah. Ya, contohnya LDPE ya, kayak plastik. Plastik kresek itu kan ada yang LDPE gitu loh. Di mana dia itu merupakan contoh polimer yang itu kurang ini tersusun dengan beraturan gitu. Nah, kemudian itu contoh yang kristalin ya di sini adalah polietilen rantai lurus ya di mana dia itu lebih mudah dikemas dalam bentuk kristalin nah, sehingga memiliki densitas tinggi ya. Di sini kata kuncinya kalau polimer dia itu amorf kerapatannya rendah karena dia acak berantakan. Ya, contohnya LDPE. LDPE itu singkatan dari low density PE-nya apa aku lupa itu. Nah, kemudian kalau di sini kristalin HDPE, HD itu high density. Karena dia itu susunan dari atomnya itu susunan dari polimernya itu beraturan gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja sih untuk materinya. Mungkin aku bisa lanjutin ke ini ya, itu latihan soal. Sebentar aku stop share dulu. Ya, tinggal latihan soal aja ini biar lebih paham. Oke, ambil soal yang paling atas dulu, latihan kimia, karbon, dan biomolekul. Ya. Oh, ini ternyata ini. Sebentar, bukan yang ini, jangan. Ya, aku share screen lagi. Ya, kita akan coba bahas ini ya latihan-latihannya. Ya, sebenarnya udah dijawab sih, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba cek jawabannya. Oke, pilihlah nama yang sesuai untuk struktur berikut. Ya, oke, strukturnya itu seperti ini. Mungkin aku coba gambarin dulu aja di sini ya.
Ya, kita punya, salah. Satu, dua, bentar, aku nggak apa itu gambarnya kayak gini. Satu, dua, tiga. Oke. Terus, set, set. Ya, kita diminta untuk mencari nama ini tuh apa sebenarnya. Oke, ya kalau kita lihat kayak gini kan bingung ini apa ya. Kita akan terjemahkan dulu dalam bentuk ini ya, apa tadi, kondens struktural. Jadi di sini pertama itu kita punya CH3. Nah, kemudian di sini ada CH. Oh, bukan. Ini C doang karena ya benernya CH. Terus di sini dia cabang ke atas sama cabang ke samping. Yang ke atas di sini CH3. Terus yang ke samping di sini CH lagi. Dia punya cabang ke bawah yang di sini ada satu, dua. Berarti di sini CH3, CH2 dulu. Terus bawahnya CH3. Ya, terus ke sebelah kanan di sini ada CH, ke atas ada CH3, ke kanan CH2, dan terakhir itu CH3. Ya, kurang lebih seperti ini untuk gambar yang tadi nomor satu. Nah, di mana di sini langkah pertama kan kita harus cari dulu ya, atom karbon yang paling panjang, rantai karbon yang paling panjang. Nah, di sini kalau dilihat secara sekilas, yang paling panjang itu kan yang arah ke sini. Di mana dia itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti nanti dia itu namanya heksana. Gitu. Oke, kita simpan dulu di sini. Heksana. Oke, sekarang kita buat hitungan ya, menghitung atom karbonnya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ya, kalau aku hitung dari sebelah kanan kan cabang paling dekat kan di nomor 3. Sedangkan untuk di sini kan ya cabang paling dekat di nomor 2. Ya udah berarti aku pakai yang dari sebelah kiri gitu. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya di sini ada metil di nomor 2. Terus di sini ada etil di nomor 3 dan ada metil lagi di nomor 4. Ya udah berarti karena ada etil sama metil, ya secara abjad ya kita tulis dulu yang etil. Ya, kita tuliskan di sini etil ada di nomor 3, 3 etil. Kemudian gugus berikutnya yang metil. Metil ada 2 di nomor 2 sama 4. 2, 4 di metil ya, di awalan di itu karena dia ada 2 jumlahnya. Di metil tinggal ini heksana. 3 etil, 2,4 dimetil heksana. Ya, sama ya. Oke. Nah, kemudian di sini tentukan jumlah isomer ya, molekul dengan rumus C6H14. Bentar, aku ini simpan dulu. C6H14. Apa ini? Kalau kita lihat kan di sini kan bentuknya memenuhi CN H2N plus 2. Alkana ya, berarti alkana tapi N-nya ini 6. Berarti alkana yang suku ke-6 itu namanya heksana. Nah, mungkin secara mentahnya gitu ya, kalau aku gambar strukturnya kan seperti ini ya. Kan kita mau cari isomernya itu ada berapa? C, 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 6. Ini pertama seperti ini. Kemudian kita, ya ini dinamakan
normal heksana. Dan di sini aku bisa ini C-nya aku taruh di bawah sini, di bawah sini. Ya, kalau aku taruh di bawah sini nanti kan jadinya ini ya. Nah, kalau aku taruh di sini ya, ini kan nggak berubah dong dari yang awalnya. Berarti ini bukan isomer. Tapi dia itu baru isomer kalau C-nya aku taruh di sini. Udah nanti tinggal dilengkapin aja. Berarti di sini CH3. Oke, aku lengkap bilang ini ya. CH3, CH2, 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 CH2. Ini CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, kita di sini beri nama ya. Rantai terpanjangnya itu 5, berarti di sini ada pentana. Pentana di sini yang paling dekat dengan eh, rantai cabang kan yang dari sebelah kanan ya. Berarti di sini aku ngitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti dia di 2 apa namanya cabangnya. Jadi di sini 2 metil pentana. Nah, itu untuk kemungkinan isomer yang kedua. Nah, kemungkinan isomer yang ketiga, ya C-nya aku pindah ke yang nomor 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aku pindah ke sini. Kan beda kan sama yang atasnya. Ya, aku tulis lagi. H3, H2, H3, H2. Di sini. Oke. Kita akan dapatkan 3 metil pentana ya. Gugus terpanjangnya pentana. Ya, cabangnya itu metil di nomor 3 ya. Mau hitung dari kiri atau kanan sama. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, berikutnya kalau aku geser lagi ke sebelah kirinya lagi, jadi seperti ini. Ya, ini nggak ada bedanya dong sama yang ini. Sama kayak yang ini. Cuma dibalik aja itu susunannya. Ya, berarti ini bukan termasuk isomer. Nah, oke. Langkah berikutnya kita bisa menjadikan dia isomer dengan cara ini. Ya, kita taruh dia di sini 1, ya, disusun-susun atom karbonnya biar berbeda gitu. Nah, kemungkinan ke berapa ini? 4 ya, 4 seperti ini. Ya, aku tulis di sini CH3, di sini CH, CH3, CH3, CH, CH3. Ya, di sini baik kita hitung dari kiri maupun kanan kan sama ya, nomor 2. Nah, rantai terpanjangnya itu ada butana. Nah, terus di sini nomor 2 sama nomor 4. Ya, berarti di sini aku punya 2, 4 dimetil butana. Sorry kok 2 sama 4, 2 sama 3. 2, 3 dimetil butana. Nah, kemudian kemungkinan lainnya ada lagi nggak di sini kira-kira? Oke, coba kita lihat ya. Kalau misal aku taruh di sini semua kan bisa ya? Gini. Gini, C. Ini sama di sini gitu. Ya, bisa beda dari yang atasnya tadi. Nah, di sini lengkapi lagi H3C, H2, H3, H3, H3. Kita kasih nama jadi 2,2 ya. 2, 3, 4 dimetil butan. Nah, ini untuk kemungkinan yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kayaknya tuh cuma 5 doang kalau nggak salah. Ya, bener ya. Cuma ada 5 doang kemungkinan. Oke, sampai nomor 2 ini Iran masih aman nggak buat ngikutin? Yap, aman. Aman ya? Oke.
Sip. Nah, berikutnya nomor 3. Heksana memiliki titik didih 69 derajat. Perkirakan titik didih 2 metil pentana. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, heksana. Heksana itu, heksana itu kan ini ya, C, 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 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik didihnya itu 69. Sedangkan di sini kita punya 2 metil pentana. Pentana ya yang terpanjang habisnya. Nah, 2 metil berarti di sini kita pilih nomor 1, 2. Di sini ada C. Ya nanti tinggal dilengkapin CH 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 CH-nya berapa. Nah, kita disuruh memprediksi kira-kira itu titik didihnya berapa ya. Nah, kalau kita cermati lagi yang definisi sebelumnya ya, jika semakin panjang rantai karbon, maka dia itu akan memiliki titik didih yang semakin tinggi gitu. Nah, sedangkan di sini kita lihat 6. Nah, di sini tuh 5, ada cabang 1. Otomatis kan masih panjang yang ini ya. Walaupun sebenarnya jumlah C-nya itu sama gitu. Nah, karena masih panjang yang atas, berarti titik didih yang bawah itu harus sedikit lebih rendah dari yang atas. Ya, kalau kita lihat opsinya yang 60 gitu. Oke, lanjut lagi di sini. Struktur yang sesuai untuk 2, 3, 5 trimetil heksana. Oke, mungkin kalau lihat seperti ini membingungkan ya. Mungkin kita langsung gambarin sendiri aja. 2, 3, 5 apa tadi? Trimetil ya. Trimetil heksana. Nomor 4. 2, 3, 5 trimetil heksana. Oke, ingat lagi kata kuncinya di sini heksana. Gugus paling panjang itu heksana. Ya, kita gambarkan dulu heksana. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita ini pilih nomor 2, 3 sama 5 buat naruh si cabangnya itu ya. Mau bebas, aku mau hitung dari sebelah kanan boleh, dari kiri boleh. Ya, aku dari kanan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih nomor 2. Bebas mau ke atas mau ke bawah boleh. Ya, aku tambahin C. Ya, aku seragamin aja ya ke bawah semua. Sebenarnya ke atas juga bisa. Ini juga C, ini C. Yaudah, kita tinggal lengkapin aja di sini. CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Gambarnya itu seperti ini ya. 6, 6 yang lurus, terus 3-nya bercabang. Sekarang kita bandingkan sama yang di sini. Oke, di sini kalau kita lihat yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 lurus dan 3 cabang. 1, 2, 3, di mana cabangnya semua sama. Oke, ini simpan dulu. Dia memenuhi kandidat ya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga sebenarnya. 3 cabang. Tapi kita lihat di sini cabang yang di sini itu berbeda sama yang ini sama ini. Oke, maka di sini kita anggap yang B itu salah gitu. Kalau yang C di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Tapi di sini ada 3 cabang juga memenuhi dan sama. Nah, tapi kita lihat dulu posisinya ya. Kita lihat posisinya. Ya, aku nomor 1 di sini ya, yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia benar di nomor 2. Oh, tapi dia salah ya. Ini dia di nomor 2, 4, 4. Beda ya sama yang diminta. Nah, kalau yang ini gimana? Ini nomor 2 dari sini. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5. Oke, benar. Ya, yang A benar. Yang B salahnya di mana? Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, salahnya di sini.
ada nomor yang sama, sedangkan di sini nomornya semua berbeda. Gitu. Ya cara ngelihatnya ya. Gitu. Nah, berikutnya di sini nomor 5 kita diminta untuk menentukan molekul yang tidak memiliki cekiral kecuali ya sangat berputar-putar ya bahasanya. Tidak memiliki cekiral kecuali berarti kita harus cari yang memiliki cekiral. Cekiral itu apa? C yang mengikat 4 gugus berbeda. Ya, kita lihat di sini yang apa namanya? Di sini Cl. Nah, kalau kita lihat di sini kan C, di bawah ada H, di sana ada Cl. Nah, di mana antara kiri dan kanan itu kan karena dia sama ya, maka di sini kita tidak asumsikan dia itu kiral. Gitu. Nah, kemudian di sini kemungkinan kiral kan ada di sini ya, C. Nah, tapi masalahnya di sini itu dia cuma 3 doang ikatannya, bukan 4. Berarti kemungkinannya tidak di situ. Nah, kemungkinan yang paling mungkin kan di sini. Ya. Oh, tapi dia juga ini kan H. Terus ini sama gitu. Yang ke sini itu sama berarti ini juga enggak. Kalau yang ini gimana? C-nya di sini. Oh, ini hanya ada 3 terus. Oh, ini juga bukan kiral gitu. Kalau yang sini gimana? Oh, ini sama ini juga sama lagi. Ini juga bukan kiral. Nah, yang memungkinkan itu yang A. Bukan di sini ya. Di sini kan ini sama kan. Berarti ini bukan kiral. Nah, kemungkinan kiral itu ada di sini. Ya, karena dia C, bawahnya masih bisa ada H lagi kan. Di sini masih ada tangan kosong. CH, sini ada CH3, ini Cl, dan bawahnya ini dia mengikat benzen. Ya, dia punya 4 jenis gugus yang berbeda ya. Makanya di sini dia termasuk ke dalam cekiral gitu. Maka di sini jawabannya yang A gitu. Oke, lanjut nomor 6. Di antara pasangan molekul di bawah ini tentukan molekul yang lebih asam, molekul A atau molekul B. Mari kita cermati. Molekul B dulu ya. R, C, O, OH. Ya, masih ingat apa ini? Ya, ini adalah asam karboksilat. Ini kan R-nya, terus ini C-nya, OH gitu. Dia asam karboksilat. Nah, kemudian yang B ini kita lihat ya tadi, ya familiar ya sama yang tadi amida. Ya, di amida gabungan antara karboksilat dan amina. Amida versus asam karboksilat. Ya, otomatis jelas yang apa lebih asam yang asam karboksilat gitu. Karena amida tadi apa? Dia itu sifatnya cenderung netral. Gitu. Maka kita pilih option yang B gitu. Oke, nomor 7. Nama molekul hasil reaksi 2-metil propanol dengan asam asetat. Alkohol tambah asam asetat kan termasuk dalam karboksilat ya. Apa tadi? Merupakan reaksi esterifikasi ya. Dia akan menghasilkan ester. Mungkin aku gambarin di sini 2-metil propanol. Nomor berapa itu? 7. 2-metil propanol ditambah asam karboksilatnya apa tadi? Asam asetat ya. Ya. Oke, kita gambarkan dulu propanol. Propanol itu alkohol di mana C-nya itu jumlahnya 3 ya, prop. ROH kan kalau alkohol itu berarti kalau propanol itu ya berarti CH C C C OH.
Sedangkan di sini ada dua metil ya, berarti satu, dua, duanya di sini. C. Kita tinggal lengkapi CH3, H3, sini H, H2. Tambah asam asetat. Asam asetat itu CH3, COOH. CH3, COOH. Nah, tadi pembentukan esterifikasi kalau kita ingat lagi ya, di mana OH miliknya alkohol akan kabur bersama hanya dari asam asetat. Dia out, jadi H2O. Dan di sini sisanya tertarik, dia pakai rumah kosongnya sih H tadi. Ya. Karena hanya udah pergi ya dari rumah, nah ada apa sisa rumah kosong itu kita yang sisanya ini menempati rumah itu tadi. Jadi kalau kita gabungkan jadi CH3 E O O sambungin CH2 CH CH3 CH3. Nah, di sini kita mendapatkan ester ya dengan rumus ROR aksen. Apa nama ester ini? Lihat di sini gugus karboksilatnya kan ini, D-nya 2. Kemudian di sini gugus alkilnya ya, pendatangnya ini. Nah, pendatangnya ini ada 4, berarti dia itu termasuk butil. Kan dia itu karena tadi ya asam asetat, berarti kan dia asetat. Jadi kita namakan dia sebagai butil asetat. Nah, nggak seperti di sini. Ya, isobutil asetanoat ya, butil asetat. Ya, isobutil asetanoat ya, karena di sini ingat ini kan isobutil ya, sampai lupa. Dua metil apa namanya? Dua metil propana itu kan isobutana ya, berarti di sini ada isobutil asetat ya, isobutil asetat. Ya, isobutil asetanoat sama. Nah, lanjut ini molekul yang dapat mengalami reaksi oksidasi. Ya, 2 metil 2 butanol. Ini alkohol apa? Sekunder atau tersier kira-kira ya. Di sini kita lihat 2 metil 2 butanol. Nomor 8. 2 metil 2 butanol. Kita lihat. Hmm, butanol itu kan 4 ya. 2 3 4. Ini terus di sini 2 metil 1 2. Oke, ya tinggal dilengkapi aja. CH3, CH2, CH, CH3, CH2. Yaitu termasuk alkohol tersier. Ya, jadi kan kalau alkohol primer tadi, dia itu alkana ditambah OH-nya itu di ujung. Jadi ROH. Ini alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, dia itu R, C, OH, sini R aksen. Nah, ini alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol tersier dia itu ya R, C, ya mungkin ini R aksen, UH. Nah, dia itu alkohol tersier. Gitu ya perbedaan antara primer, sekunder, tersier. Alkohol tersier itu dalam eh, sifatnya dia itu tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Ya, dia tidak bisa mengalami oksidasi. Jadi A itu salah. Nah, kemudian di sini yang C, metil butanoat. Ya, metil butanoat. Berarti di sini kita mendapatkan ester. Ya, apakah ester bisa di apa? Oksidasi? Kita lihat lagi catatannya yang tadi ester.
Benar, ester. Reaksi ester. Ya, dia nggak bisa ya untuk oksidasi ester itu bisanya direduksi menjadi alkohol primer. Nah, makanya di sini si metil butanoat itu juga tidak bisa dioksidasi. Nah, kemudian di sini butanon. Butanon itu termasuk ke dalam keton. Ya, oke, keton tadi di sini sifatnya sebentar, ya keton, alkanon. Ya, alkanon itu tidak bisa dioksidasi lebih lanjut, dia hanya bisa direduksi menjadi alkohol sekunder. Ya. Jadi di sini dua butanon itu juga tidak bisa dioksidasi. Ya, maka yang mungkin di sini adalah dua butanol. Dua butanol itu dia seperti ini. Butanol kan seperti ini ya. Karena dua butanol berarti OH-nya itu ada di sini. Ya, dia itu alkohol sekunder. Alkohol sekunder dia itu bisa dioksidasi menjadi keton tadi ya. Jadi dua butanol itu kalau dioksidasi akan mengalami apa menjadi dua butanon ini. Gitu. Jadi di sini jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 9. Di antara isomer asam pentanoat yang dapat direduksi. Asam pentanoat, asam karboksilat direduksi. Ya, ya, jadi di sini eh, reaksi dari asam karboksilat ya kalau kita cek tadi di sini asam alkanoat kalau direduksi dia kemungkinannya menjadi aldehid gitu ya. Sekarang kita lihat apakah dia itu bisa direduksi. Nah, ternyata di sini kita itu harus cermat ya. Kenapa harus cermat gitu lah? Kalau di sini kita lihat apa namanya metil butanoat. Ya dia itu kan termasuk ke dalam golongan ester gitu. Metil butanoat itu ester. Ya isopropil etanoat itu juga ester. Etil propanoat juga bisa. Ya dia juga ester sebenarnya. Nah, tapi ingat ester itu juga merupakan isomer dari asam pentanoat ya yang ditanyakan itu yang bisa direduksi. Nah, kalau kita lihat di sini metil butanoat ya mungkin gambarin aja. Sebentar. Metil butanoat. Kita gambarkan dulu butanoatnya. Butanoat. B, C, O, O, C. Ya, ini butanoatnya. Ini metilnya. Kan ester ya. Dia itu nanti direduksi. Bisa nggak kira-kira? Sebentar. Coba cek dulu ya. Metil butan. Apakah bisa direduksi? Kita lihat di sini reduksi dari ester itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat di sini itu sebentar. Oke, dia nanti akan apa? eh Nah, ini gimana cara memahaminya? OR, oke, di sini ada OH, berarti di sini ada OH masuk. Oke, berarti dia itu ketambahan sama H2O. Di sini nanti kan ester ketambahan H2O, HOH gitu. Nah, R aksennya itu saling bertukar dengan H. Maka di sini bisa untuk ditambah seperti itu. Oke, di mana di sini itu sebentar. Ya, R aksen OH hanya yang masuk ke itunya. Oh, enggak gitu.
Nah, ya berarti di sini kan hanya masuk ya. Jadi H3C, CH2, CH2, COOH ditambah CH3OH. Ini hasil reduksinya. Dimana di sini kita akan mendapatkan satu 2 3 4 ya. Kita akan mendapatkan apa namanya itu asam butanoat gitu dan juga di sini ada metanol. Ya, itu bisa direduksi juga. Ini bisa direduksi. Ya, bisa direduksi semua ya itu ya. Yang nggak bisa direduksi apa ini kira-kira? Metil bisa. Etil propanoat bisa juga harusnya. 3 metil butanol. Oke, mungkin ini aku skip dulu aja ya. Ini kayaknya bisa semua harusnya. Nah, isopropil, etanol. Ya, harusnya tuh bisa semua. Oke, udah. Kita skip dulu aja. Nah, nomor 10. Di antara struktur di bawah ini adalah monomer dari polivinil klorida. Nah, di mana polivinil klorida itu udah digambarin di sini. CH2, CH, Cl. Nah, kita mau cari monomernya itu yang mana? Berarti kan ini kita itu cari yang hampir sama sebenarnya. Hampir sama dengan ini. Bedanya nanti di sini ikatan rangkapnya kita hilangi kan kita mau cari monomer ya. Ini juga dihilangi. Nah, kita cari yang seperti ini. Ya, gambar yang memenuhi yang ini ya, yang B. Di sini ada CH. Terus di sini ada CH. Ya udah, gitu. Berarti jawabannya yang B, gitu. Oke, sampai sini kira-kira gimana dari Idan? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Ki. Aman ya? Oke, soalnya emang gitu, lumayan harus apa? Analisis gitu. Oke, coba aku lihat Oke. lagi gimana? Enggak. Oke, bentar aku coba lihat lagi ya soal dari Nabil itu. Aduh. Oke, lanjut ya nomor berikutnya di sini karena yang bawah ini udah apa? Masuk ke biomolekul semua ini nanti. Iya, biomolekul. Oke, di sini nomor 12. Oke, kecil banget nih. Nah, molekul satu oktanol dapat membentuk satu oktena melalui jenis reaksi ya. Oktanol itu alkohol, ya. Alkohol, oktena itu alkena. Ya, berarti kita lihat dulu reaksi di alkohol yang menghasilkan etena. Ya, kita lihat ya di sini yang menghasilkan etena itu apa? Reaksi eliminasi. Ya, di mana di sini reaksi eliminasi seperti yang telah disebutkan adalah kebalikan dari adisi. Ya, kalau adisi itu dia ada zat yang mau masuk, ya kita berikan ruang. Tapi kalau eliminasi ada yang ditendang keluar, maka di sini kita apa namanya tutup lagi jalan masuknya. Kita buat ikatan pelengkap ya. Jadi di sini nomor satu jawabannya adalah yang sorry nomor 12 ya jawabannya adalah yang eliminasi gitu. Nah, berikutnya untuk nomor 13 ya. Molekul satu pentanol satu pentanal dan dua pentanon memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan satu pentanol. Penjelasan terkait fenomena ini adalah oke, pentanal. Pentanal itu kan ini ya, apa namanya? Aldehid. Aldehid itu kan rumusnya tadi apa? Oke, sorry. Aldehid itu kan RCOH. Itu kan ini aldehid. Kalau keton, pentanon itu tadi, apa?
alkanon itu kan R, C, O, R aksen. Nah, apa bedanya? Oke, coba kita gambarkan dulu satu pentanal. Oke, satu pentanal. Pentanal itu C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini O-nya ini ada, ini H3, H2, H2, terus ada satu pentanon ya tadi. Dua pentanon. Dua pentanon. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua di sini O. Ya, nanti di sini CH3, CH, terus di sini CH3 juga, CH2, CH2. Nah, ternyata kedua jenis zat ini titik didihnya lebih rendah daripada satu pentanol. Satu pentanol itu kalau kita gambarkan kan seperti ini ya, kan alkohol. Kan satu, dua, tiga, empat, lima OH. Ya. H3, H2, 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 H2. Ya. Kenapa bisa begitu titik didihnya lebih tinggi yang ini? Nah, jawabannya di sini. Pentanol, alkohol itu punya ikatan OH. Yang kita tahu OH itu kan ini ya ikatan hidrogen gitu. H dengan O itu terdapat ikatan hidrogen di sana. Di mana ikatan hidrogen ini karena sifatnya itu sangat stabil ya di sini, maka susah gitu untuk memisahkannya, sangat stabil, jadi perlu energi yang lebih untuk memisahkannya. Makanya di situ kenapa alkoholnya itu titik didihnya lebih tinggi ya, karena di sini untuk yang pentanol sama pentanon itu tidak membentuk ikatan hidrogen. Ya, dia kan cuma ini ya, adanya cuma dari O-nya ini doang. Gitu. Sedangkan di sini ada hidrogen tapi kan dia mengikat dengan karbon, bukan mengikat dengan oksigen seperti di sini. Gitu. Ya, itu analisisnya seperti itu. Oke, 14 ini udah biomolekul. Ini oke, coba ya ini ya. Nomor 15. Molekul turunan asam karboksilat yang memiliki nilai pK apa ini? pKa ya kalau nggak salah. OPKB terbesar adalah berarti kita harus cari yang apa ini? PKB terbesar berarti dia bersifat basa. Ya, kalau kita lihat ya di sini eh, ada CH3, CHF, COOH, CH3, COOH. Mhm. Oke, berarti kan ini ya. Aduh, sebentar. CH3, CHF, CH3, CHF, COOH. Kita gambarkan kan ini ya, ini C, ini ada tiga, C, ya, dia mengikat H-nya satu, terus C, sini O, OH, ada F. Dan yang bawahnya itu tadi ada CH2, CH2, COOH. Ya, ini C-nya ada berapa ini? Nah, CH2, CH2, COOH. Oke, sebentar. Ya, mungkin ini nanti apa namanya? Ya, berkaitan dengan keelektronegatifan ya gitu. Kalau mengingat apa pKa sama PKB gitu. Nah, di mana di sini nanti ya PKB terbesar ada di yang paling dekat dengan ujung gitu. Di mana di sini ya lebih mudah untuk dilepas gitu. Ya,
Karena yang di ujung kan di sini kemungkinannya cuma X sama Br ya, tapi antara X sama Br itu kan keelektronegatifan masih besar yang Br. Nah, karena masih besar yang Br, nanti kalau terjadi apa ionisasi nanti dia memiliki nilai PKB yang paling besar gitu. Ya, oke, mungkin ini juga jarang apa namanya kemungkinannya kecil banget buat keluar gitu. Nah, oke, mungkin soal yang berikutnya di sini molekul di bawah ini yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 2 metil 1 butanol. 2 metil 1 butanol ini merupakan hmm, apa ini? Tersier ya. Apa namanya itu? Alkohol tersier 2 metil 1 butanol membentuk ikatan hidrogen. Ya, berarti sebentar. Ya itu CH3 dua butanol dulu ya. Butanol itu kan 1, 2, 3, 4 2 metil. Ya, membentuk ikatan hidrogen dengan 2 metil. Gimana nih maksudnya? Sebentar. Ini maksudnya ditambah atau gimana itu ya? Aku juga kurang paham ini sama soalnya. Ini kan OH. Ya. Atau mungkin ini nanti akan ditambah gitu. Oke, mungkin coba aku lihat dulu ya. 2 metil 1 butanol itu kan termasuk dalam golongan alkohol ya yang di sini ya. Ya, dia kan kalau bereaksi dengan apa namanya itu? Kalau oksidasi kan bereaksi dengan hidrogen gitu. Ya, mungkin kemungkinannya dia ada di alkanonnya ini ya. Gitu. Jadi kita pilih yang alkanon. Ya, berarti 2 propanon ini memungkinkan gitu. Ya, berarti ini tinggal kita lihat ya, apa namanya itu alkoholnya itu termasuk dalam golongan sekunder, primer atau tersier gitu. Kalau tersier itu nggak bisa di apa-apa ini nggak bisa dioksidasi dan nggak bisa juga direduksi. Terus sih. Oke, mungkin soalnya sebentar ada lagi nggak di sini? Sebentar ya. Oh, masih cukup banyak. Oke, kita coba lagi aja. Oh, ini tadi udah ya. Oh, ini udah ternyata. Coba lanjut lagi yang ini. Wih, tadi juga udah. Bentar. Oke, mungkin yang terakhir yang ini deh. 2 soal lagi. Ya, di mana di sini kita ditanyakan nomor 17 itu molekul yang memiliki C chiral. Ya, kemungkinannya ada A, B, C, sama D. Oke, C chiral itu tadi kan C yang mengikat 4 yang berbeda ya. Oke, kita lihat dulu untuk 2 propanol yang A. 2 propanol. Propanol itu kan C-nya 3 ya. 2 berarti kan di sini OH, ini H3, ini H, ini. Nah, kemungkinan chiral kan ada di C-nya yang ini ya. Oke, kalau aku gambarkan lebih detail kan di sini C, sini H. Ya, kemungkinannya di situ. Tapi di sini kan ini H, oke beda sama ini juga OH. Ini juga CH3. Nah, tapi yang sini juga ikutan CH3 ya. Makanya di sini untuk 2 propanol dia bukan termasuk cekiral ya. Dia tidak memiliki cekiral. Nah, kemudian kalau 2 pentanol bagaimana di sini? Kalau 2 pentanol C-nya ada 5, 2 berarti kan di sini OH-nya. H, ini H3, H3, H2,
H2. Ya. Oke, di sini mengikat H. Oke, ini OH, ini CH3, dan di sana ada propil ya, CH, CH2, CH2, CH3. Oke, empat-empatnya beda. Nah, berarti di sini dua pentanol itu memiliki karbon kiral. Nah, kemudian kalau yang C ini satu bromo 3 butena. Oke, butena. Butena itu berarti ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Dua butena berarti ikatan yang kedua. Oke, apa tadi satu bromo, tiga bromo, tiga, oh satu bromo, tiga butena. Ya, butena. Pokoknya itu ada di satu berarti di sini. Tiga butena ini. Itu dua butena. Oh, tiga butena. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, benar. Di situ. Nah, di sini apakah ada C kiral? Ya, kan kemungkinannya ada di sini ya. Sini C, sini H, ini BR. Oh, ini ada H juga, berarti nggak mungkin. Kan ini masih CH2 kan. Ya, ini harus yang C, C, C. Ya, karena di sini ada H sama H yang sama, ya berarti dia bukan termasuk golongan yang kiral gitu. Nah, terus yang di sini ada 2 metil, satu butanol. 2 metil, satu butanol. Butanol itu kan 4 ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu butanol berarti OH-nya di paling ujung. 2 metil. Satu, dua. Misalnya di sini. Oke, ini H2, ini H, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Nah, kemungkinan kiralnya itu ada di daerah yang ini. Ya, di mana di sini kalau aku hanya taruh di atas ya, ini ada satu, dua, tiga, empat. Ya, semua berbeda. Gitu. Nah, berarti dia termasuk juga ke dalam golongan atom kiral. Gitu. Nah, sekarang soal yang terakhir, nomor 18. Nama molekul di bawah ini yang sesuai dengan aturan tata nama molekul organik. Waduh, sangat panjang ya di sini. Oke, hapus dulu. Ini langkah pertama ya. Jadi jangan takut kalau soalnya seperti ini. Nah, kita itu tinggal cari aja mana yang gugusnya itu paling panjang. Oke, di sini kita mau lihat dulu clue-nya. Di sini ada kata heptena, oktena, oktena, oktena. Oke, kemungkinan ada 7 kalau enggak 8 yang paling panjang. Oke, kita lihat jalurnya bagaimana. Oke, kalau aku lihat sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, bisa 8. Ya, jalurnya seperti itu. Ya, bener ya. Oktena, karena apa di sini ada ikatan rangkap duanya. Ini aku gambar yang lebih ini aja. Jalur yang terpanjang yang itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oktenanya, ikatannya di mana? Di nomor berapa? Ya. Nah, kita harus hitung dari ikatannya. Kalau aku hitung dari sebelah sini, satu, dua, tiga, empat, lima, kejauhan. Tapi kalau sebaliknya, aku hitung dari sini, sebentar. Kalau hitung dari sini, satu, dua, tiga. Oke, berarti di sini kita punya 3 oktena. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya udah pilihannya itu yang ini. Cuma kita pastikan benar apa enggak. Nah, oke, setelah kita dapat 3 oktena, sekarang kita baru hitung si atom karbonnya ya dari arah yang sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
Nah, nah, oke di sini cabangnya ada di nomor 2, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Nah, kita catat dulu. Ada bromo, BR-nya ini, kemudian ada ini etil, dan ada metil. Ya, udah sesuai abjad ya, berarti nanti susunan penulisannya bromo dulu, etil baru metil. Oke, bromo ada di nomor 7, berarti di sini ada 7 bromo. Berikutnya etil, etil ada di nomor 5. 5 etil. Nah, kemudian metil, metilnya ada 2, ada di nomor 2 sama 6. 2,6 dimetil. Ya, baru yang terakhir 3 oktenanya masuk. 3 oktena. Begitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk latihannya gitu. Apakah kira-kira dari keseluruhan materi ada yang mau ditanyain, Iren? Sebelum besok masuk yang lebih kompleks lagi tentang apa biokimia. Enggak ada, Ki. Aman ya? Aman-aman. Oke, mungkin bisa dibaca-baca lagi deh sambil ini. Halo? Ya, halo. Aman ya? Sip. Iya, mungkin itu apa namanya dibaca-baca lagi aja. Soalnya emang untuk soal biokimia ini memang kita nggak ada hitungan. Cuma di sini kita perlu analisis gitu yang lebih Ya. dalam gitu ya. Ya itu kan PPT-nya udah aku share juga kan itu bisa dibaca-baca lagi gitu. Oh, Oke, siap. ya mungkin seperti itu aja untuk apa tutornya pada malam hari ini.